Halo teman-teman Bang dari Sabang sampai Merauke, dari Myangas sampai Pulau Rote. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Mangku Jiwo. Film yang dirilis pada tahun 2020 di Indonesia. Film yang disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis dan dibintangi oleh beberapa artis dan aktor tanah air, yaitu Roy Marten, Sujiwo Tejo, Asmara Abigail, dan artis-artis lainnya. Film menceritakan tentang dua tokoh yang berseteru, yaitu Brotoseno dan Cokrokusumo dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan atas Loji Pusaka. Perebutan itu membuat Brotoseno harus melepaskan jabatannya sebagai abdi di keraton karena difitnah oleh Cokrokusumo. Yang kemudian, Broto merencanakan balas dendam kepada Cokro melalui bayi seorang wanita. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai ceritanya, fokuskan pikiran, lupakan mantan, lupakan tagihan pinjaman online, lupakan kreditan barang-barang, dan mari sama-sama kita katakan ngeri kali lah. Film dibuka dari seorang gadis hamil yang bernama Kanti dipasung di sebuah kandang sapi. Saat diberikan makan oleh lurah, ia menolak makanan tersebut. Esokan harinya seorang pria yang bernama Broto mengunjungi lurah tersebut untuk melihat Kanti. Kemudian Broto membujuk Kanti untuk ikut bersamanya dan berjanji akan mengobatinya serta membalaskan dendam Kanti kepada Cokro. Apakah yang terjadi? Nanti kita akan tahu ceritanya. Akhirnya Broto pun membawa Kanti ke rumahnya. Di rumah Broto, Kanti pun dimandikan dengan kembang 7 rupa. Tidak lupa sampo sabun colek juga dipakai untuk membersihkan Kanti. Setelah bersih, Broto pun menggendong Kanti ke dalam suatu ruangan yang tampak begitu aneh. Di tempat itu ternyata Kanti kembali dipasung dan dihadapkan di sebuah cermin. Film berpindah kepada seorang lelaki yang bernama Cokro menemui seorang wanita bernama Nyi Kenanga yang sedang memandikan sebuah cermin yang disebut panggilan kembar. Di hadapan Cokro, Nyi Kenanga menjelaskan bahwa cermin ini sepertinya memberikan tanda bahwa akan terjadi sesuatu kejadian yang tidak baik. Namun Cokro tidak percaya atas ucapan Nyai itu. Nyai Kenanga kembali menjelaskan bahwa cermin ini ada dua. Jika cermin ini dapat dipersatukan, maka segala sesuatunya akan kembali pada tempatnya. Dan cermin satunya lagi ternyata dipegang oleh Broto. Terlihat saat ini Broto memulai ritual dengan menggunakan seekor tikus yang dibanting, lalu jeroan tikus itu diambil. Please, adegan ini sangat menjijaikan karena membuat perut mual. Tapi demi teman-teman Bang Lai nggak apa-apalah. Setelah serasa sudah lengkap, maka jeroan tikus itu dicampur dengan nasi dan diaduk dengan tangan. Dan selamat menikmati. Gimana rasanya? Enak. Lanjut. Makanan olahan khas Broto kini disajikan kepada Kanti. Di awal, Kanti menolak untuk memakannya. Namun Broto memaksa Kanti dan memasukkan ke dalam mulutnya. Gimana rasanya? Yuk sama-sama ngebayangin makanan itu. Siap. Setelah makanan itu dimakan Kanti, maka muncullah hewan-hewan di ruangan tersebut. Dari kelabang, kalajengking, tikus, kodok, ular, kuda nil, dinosaurus, badak, harimau, gorila, buaya darat, kadal, dan lain-lain. Film berpindah kepada seorang wanita cantik bernama Uma. Wanita ini mirip kayak Empok Fatima, tetangga kamar kos dulunya waktu ngekos di belakang terminal Grogol. Dulu Empok Fatima ini sering bawain Bang Lai makanan dari resto. Karena si Empok kerja di resto yang dekat warung abnormal, tapi sekarang nggak tahu di mana dia berada. Ada yang tahu di mana Empok Fatima sekarang berada? Kalau ada yang tahu silakan komen ya. Oke, lanjut. Terlihat saat itu temannya membawakan kue ulang tahun kepada Uma dan kemudian pergi untuk bekerja. Ternyata Uma bekerja di sebuah hotel sebagai pelayan. Saat ia mengantarkan minuman ke salah satu kamar, tiba-tiba saja ia melihat seorang lelaki telah tewas bersimbah darah. Uma pun segera keluar dan berlari. Namun naas ia berhasil ditangkap oleh seorang lelaki yang bernama Herman. Uma kemudian disiksa di dalam bak mandi oleh seorang wanita yang bernama Carmila. Karena terlalu sadis menyiksa, akhirnya Pulung mengambil alih. Terlihat sepertinya Pulung ingin melakukan tindakan yang melanggar norma agama dan norma-norma lainnya. Namun sebelum ia melakukannya, tiba-tiba saja mata Uma berubah menjadi merah. Seperti ada sesuatu hal mistis yang melindunginya. Dan akhirnya Uma memutar kepala Pulung sampai modar.
Akibat kejadian itu, akhirnya Uma pun kembali ke kampung halamannya, tapi Bang Lai lupa halaman berapa. Dan ternyata Uma adalah anak dari Broto. Pantas saja Uma memiliki suatu ilmu mistis, ternyata. Pada malam hari, Broto kembali melakukan ritualnya dengan memukul badannya sendiri menggunakan ilalang. Dari ritual itu muncullah Dedemit, Gondorwo, Beu Ganjang, dan setan lainnya menghampiri Kanti. Serem kali Lai. Esokan paginya Herman ke rumah Uma untuk mencari Uma yang telah membunuh Pulung. Namun Broto menutupi keberadaan dari Uma, sampai akhirnya Broto kembali pulang. Sebagai informasi, ternyata Herman, Pulung, dan Carmilla adalah anak buah dari Cokro. Lanjut. Terlihat Uma takut dan menangis akibat apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Kemudian Broto mencoba menenangkan putrinya itu. Oh iya, hampir lupa. Broto memiliki tangan kanan yang bernama Saidi. Ia adalah lelaki bisu. Ini orangnya. Pada malam hari, Saidi memberikan makanan kepada Kanti. Di malam itu, Kanti bercerita kepada Saidi bahwa Broto tidak pernah ingin mengobatiku dan meminta kepada Saidi untuk melepaskan dirinya atau membunuh dirinya sekalian saja. Kanti sangat tidak kuat dengan penderitaan yang ia alami, karena sejatinya Kanti hanya dipakai untuk kepentingan Broto membalaskan dendamnya kepada Cokro. Saidi menolak segala keinginan Kanti dan berlalu pergi. Beberapa hari kemudian Nyai Kenanga mendatangi kediaman Broto dan menanyakan keberadaan cermin kembar itu. Namun Broto berbohong. Broto mengatakan bahwa ia tidak menyimpan cermin itu. Kemudian Nyai Kenanga menanyakan kepada Broto tentang wanita yang sedang membatik di depannya. Broto mengatakan bahwa itu adalah anaknya. Sedangkan sepengetahuan Nyai Kenanga, Broto ini tidak pernah menikah sebab ia jomblo seumur hidupnya. Lalu siapa sebenarnya si Uma ini? Oke, karena film ini alurnya maju mundur cantik, di sini Bang Lai akan jelaskan saja. Uma ini adalah anak dari Kanti. Seperti di awal film tadi dijelaskan bahwa saat Broto membawa Kanti, ia sedang hamil. Lanjut. Di dalam rumah, Broto mengatakan kepada Nyai Kenanga bahwa melawan Cokro itu tidak mudah karena ia memiliki ilmu yang hebat dan hanya bisa ditaklukkan oleh darah dagingnya sendiri. Dan ternyata Uma ini adalah darah daging dari Cokro, di mana saat itu Cokro melakukan hubungan yang melanggar norma agama dan norma-norma lainnya dengan Kanti. Cokro tidak bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, hingga akhirnya Kanti stres dan menjadi gila. Hal itu diketahui Broto, sehingga ia membawa Kanti ke rumahnya dan akan mengambil anaknya yaitu Uma sebagai alat membalas dendamnya kepada Cokro. Esokan harinya terlihat Herman sedang ke rumah Broto ingin mencari Uma yang telah membunuh Pulung, yang kebetulan Broto tidak ada di rumah. Saat bertemu, Herman segera memukul Uma dengan brutalnya. Dan saat terpojok, lagi-lagi seperti ada sesuatu yang merasuki Uma, dan dengan sekali tonjok, Herman pun terbang ke atas kuali dan berakhir. Film berpindah ke masa dulu, di mana Kanti meminta tolong kepada Saidi untuk melepaskan pasungnya. Mungkin karena kasihan dengan Kanti, akhirnya Saidi melepaskan pasungan itu. Dan tiba-tiba, Kanti mengambil tusuk konde dan menusuk nadinya. Melihat hal itu, Broto pun memberikan hukuman kepada Saidi dengan memaku telapak tangannya di dinding rumah. Film berpindah pada saat ini. Broto menjelaskan kepada Uma tentang Cokro, di mana Cokro telah melakukan penghinaan kepada dirinya ketika masih sama-sama di keraton. Namun karena perselisihan berkepanjangan, akhirnya Broto didepak dari kerajaan keraton. Kembali Broto menjelaskan kepada Uma bahwa saat itu Cokro telah menggantung ibumu. Namun aku segera mengambilmu dari rahim ibumu dan kamu terselamatkan. Di sini Broto sedang membalikan fakta sebenarnya. Tujuannya sudah pasti, agar Uma memiliki dendam kepada Cokro. Dan kemudian Broto memberikan tusuk konde peninggalan Kanti kepada Uma. Di malam hari Cokro dikunjungi oleh tamu yang tidak diundang. Ia dikunjungi oleh kodok, kalajengking, lipan, ular, beruang, buaya darat, dinosaurus, dan lain-lain. Dan yang paling seremnya adalah ia dikunjungi Kanti. Dan ternyata itu hanya mimpi ngap. Tapi ini adalah awal dari sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Karena sudah dipenuhi dendam, akhirnya Uma pun pergi ke rumah Cokro secara diam-diam.
Pelan-pelan seperti seorang maling, Uma ingin membalas dendam atas kematian ibunya. Dan saat sudah masuk ke dalam kamar Cokro, ia pun mengeluarkan pisau dapur yang mungkin kemarin baru dipakai buat ngiris bawang. Dan ternyata yang ia tusuk adalah bantal guling. Cokro ternyata sudah paham bahwa sesuatu akan terjadi dari mimpinya itu. Hebat juga kesaktian si Cokro ini. Dan setelah itu, tiba-tiba saja ada seorang yang memukul Uma dari belakang. Dan Uma kini tiba-tiba sudah berada di rumahnya. Ternyata yang memukul itu adalah Nyai Kenanga dan membawa Uma ke rumah ayahnya Broto. Karena sudah menolong putrinya, Broto pun mengajak Nyai Kenanga ke ruangan di mana Kanti dipasung dulunya. Dan di situ akhirnya Nyai Kenanga melihat cermin yang ia cari selama ini. Di dalam ruangan itu, Nyai Kenanga melihat apa yang telah terjadi kepada Kanti, di mana Kanti menggantungkan dirinya saat dalam hamil tua. Dan segera Broto mengambil anaknya dari rahim Kanti dengan cara yang sangat-sangat barbar. Kini Uma telah sadar dari pingsannya. Belum mandi, belum gosok gigi, Uma segera pergi ke makam ibunya. Di tempat itu Uma bertemu dengan Saidi. Saidi sepertinya ingin menjelaskan sesuatu kepada Uma. Namun Uma tidak terlalu paham dengan penjelasan Saidi dan berlalu begitu saja. Sementara di rumah terlihat Broto memainkan alat musik di hadapan Nyai Kenanga. Sepertinya Broto sangat senang sekali karena pembalasannya kepada Cokro akan tercapai. Kini Uma telah sampai di rumah Cokro, dan ternyata Saidi juga mengikutinya dari belakang. Saidi mencoba menyuruh Uma untuk kembali, namun Uma sudah bertekad akan menghabisi Cokro malam ini. Dan datanglah pasukan Cokro. Pertempuran yang sengit pun tidak dapat dihindari. Saidi berhadapan dengan pasukan Cokro seorang diri, sementara Uma mencoba melawan Cokro namun gagal. Ia pun segera berlari dari hadapan Cokro, namun Cokro mengejarnya. Dan sementara Saidi akhirnya pun tewas di tangan anak buah Cokro. Saat Uma sudah dalam keadaan lemah dan tak berdaya, seperti saat dirimu ditinggalkan kekasih dulunya, tiba-tiba saja datanglah Kanti untuk menolong Uma. Dan kemudian Kanti menghabisi anak buah Cokro tentunya terlebih dahulu. Setelah itu Kanti menemui Cokro. Namun bukan Kanti yang membunuh Cokro, melainkan Uma. Uma menusuk Cokro dengan tusuk konde milik ibunya. Karena Cokro hanya bisa berakhir di tangan darah dagingnya sendiri, yaitu anaknya sendiri Uma. Dan film pun berakhir. Itulah kisah asal-usul hantu kuntilanak dari sudut pandang yang berbeda. Oke teman-teman, dari film ini ada hal penting yang dapat kita pelajari. Di setiap kehidupan pasti tentunya akan mengalami gesekan kepada orang lain. Tapi seharusnya hal seperti itu tidak perlu diperbesar. Karena sebenarnya ketika kita memperbesar gesekan itu akan menjadi kerugian untuk diri sendiri. Dendam hanya akan memperkeruh jalan kehidupan. Berdamai adalah jalan yang akan menjernihkan kehidupan. Jadi mana yang mau teman-teman pilih? Dan terima kasih sudah menonton alur filmnya. Kalau teman-teman suka dengan channel Bang Lai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai bertemu kembali di alur cerita selanjutnya.